Puji nama Tuhan, dari tempat ini bersama seluruh imam yang melayani ingin menyapa Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memberikan pujian, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam pujian kita kepada Tuhan, saja kita semua tundukkan kepala kita mau satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Sampai dengan saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami boleh datang lagi di rumah-Mu. Kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Untuk itu tak henti-hentinya kami menaikkan ucapan syukur kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberikan pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Mari saudara kita mau angkat satu nyanyi. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, Kami datang dengan penuh kerinduan. ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, katakan Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami datang dengan penuh kerinduan. ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku. lagi katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku Sembah Kau. ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah.
dalam hidupku ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, oh, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus, amin. Namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selama. Saudara dalam hadirat Tuhan katakan ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, oh ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku selalu ku sembah Kau, oh, ku sembah Kau, ya Bapa. Mari saudara angkat tanganmu, sembah Dia, oh ya Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus, ku namamu, amin. Dalam hidup kami, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, oh ku sembah Kau, ya Bapa, amin. Ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan namamu. Dalam hidupku, dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Haleluya Yesus, kami menyembah-Mu, oh ku sembah Kau, ya Tuhan. Kami tinggikan namamu, amin. Namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku selalu, dalam hidupku, dalam hidupku selalu. Mari sembah Dia, tinggikan nama Tuhan, oh sembah Kau Yesus Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu saudara, cari wajah Tuhan, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, oh haleluya. Kami puji dan kami sembah, Kau yang layak terima pujian kami. Terima kasih Tuhan, oh haleluya, haleluya. Yesus, biarlah hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Kami mau terus menyembah-Mu, yang layak kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau terus buka hati kami, jamah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, amin. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus Raja di
sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala. Lagi lebih sungguh-sungguh katakan sebab Kau layak. Terima pujian, amin. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kau raja, Raja di atas segala raja. Kita berikan sorak-sorak bagi Raja kita. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita mau terus mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Mari kita mau angkat satu nyanyian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Mari sama-sama katakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya. Amin. Yang menyediakan, yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Allah bekerja dalam segala hal. Allah bekerja dalam segala hal. Mendatangkan, haleluya, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Mari setiap kita merasa kasih setia Tuhan, katakan kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa.
susah. Mari sama-sama katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari sekali lagi katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan. Haleluya, dia pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, kita percaya hanya satu nama yang bisa menghibur setiap kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saudara, kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan sambil kita mau angkat satu nyanyian. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Mari saudara sambil bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya firman-Mu Tuhan yang bisa menuntun setiap kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Haleluya, katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang.
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari jemaat silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu, sambil kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita mau angkat satunya. Terima kasih Tuhan, semua karena kemurahan, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ku puji, ku sembah Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Puji, ku sembah
selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari saudara kita bangkit berdiri. Sekali lagi dalam hadirat Tuhan katakan, Aku kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami. berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sambil mengangkat tangan, katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Ku sembah. Oh, aku percaya Tuhan. Aku percaya Berkat-Mu berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami puji, dan tidak ada yang lain dari hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau. Terima kasih buat kesempatan kami boleh ada di dalam ibadah pagi hari ini. Dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan tidak menolaknya. Ketika firman Tuhan menyatakan salah kami belajar untuk mengakui. Ketika firman Tuhan membentuk hidup kami siapkan seperti tanah liat di tangan penjunan. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Urapi kami sekalian, kuduskan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari ini temanya khusus. Terhormatlah perempuan-perempuan, khususnya ibu-ibu, ya wanita-wanita, perempuan muda yang berbahagia, yang diperhatikan Tuhan. Ya, tema yang saya berikan hari ini adalah perempuan yang melayani. Perempuan yang melayani. Lemah tapi kuat. Nah, itulah perempuan, ya. Bisa lemah, dia wadah yang lemah tapi kuat. Di hari ini istimewa buat perempuan-perempuan. Ya. Perhatikan dengan baik-baik. Perempuan itu sebagai kaum yang lemah, tapi itu bisa jadi kekuatan. Ya, bisa jadi kekuatan. Mari kita baca dulu. Kitab Keluaran 38 ayat yang ke-8. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga. Ya.
dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ya. Ini adalah bejana pembasuhan dari tembaga, yaitu bejana dan kakinya itu dibuat dari cermin-cermin. Ya, cermin-cermin dari para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ya, luar biasa itu. Ya. Tadinya dipakai hanya untuk bersolek, ya, berdandan, mungkin berjam-jam, ya, hampir tidak ada gunanya juga, ya. Tetapi sekarang apa yang penting buat seorang perempuan untuk berdandan diserahkan kepada Tuhan, turut serta dalam membangun tabernakel, tempat kediaman Allah di bumi. Nah, jadi perempuan itu berguna. Jangan dikatakan perempuan itu tidak berguna. Tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Namun tidak ada juga perempuan tanpa laki-laki. Perempuan dibutuhkan. Ya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam pembangunan tubuh, seorang perempuan juga bisa dipakai Tuhan dan berguna bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ada bejana pembasuhan. Letaknya di antara mezbah korban bakaran dan kemah pertemuan, itu ruang suci dan selanjutnya. Dalam Keluaran 30 ayat 17 sampai 21. Perhatikan. Mengenai bejana pembasuhan. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, haruslah engkau membuat bejana dan juga alasnya dari tembaga. Ya. Untuk pembasuhan. Ya. Dan kau tempatkanlah itu antara kemah pertemuan dan mezbah. Ya. Dan kau taruhlah air ke dalamnya. Ya. Maka Harun dan anak-anaknya haruslah membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Ya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Ya. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan, Ya. haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, supaya mereka jangan mati. Ya. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, Ya. bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Luar biasa kan? Hasil dari persembahan perempuan-perempuan itu yang melayani berupa cermin-cermin, kemudian dijadikan bejana pembasuhan dan kakinya itu. Gunanya apa? Sebelum para imam masuk melayani ke kemah pertemuan, maka mereka wajib membasuh tangan dan kaki. Tangan itu menunjuk perbuatan hidup kita. Kaki itu perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup manusia ditandai dengan banyak salah. Seringkali kita melangkah yang salah. Ya, tangan kita melakukan yang salah, dan itu perlu dibasuh lebih dahulu sebelum melayani, supaya yang salah itu diperbaiki. Dengan kata lain, mengalami pembaharuan hidup. Kita harus melayani Tuhan dengan pembaharuan hidup dan penyucian. Kalau kita melayani tidak mengalami pembaharuan hidup, tidak mengalami penyucian, pelayanan ibadah kita akan menjadi sia-sia. Orang bisa kelihatan beribadah, orang itu bisa nampaknya melayani, main musik, singers, penyanyi, ya, pemimpin pujian,
pengkhotbah, tapi hidupnya tidak mengalami pembaharuan, tidak mengalami penyucian, tangan perbuatannya tidak dibasuh, kakinya dalam perjalanan hidupnya, pendiriannya yang salah tidak diperbaiki. Jadi Tuhan itu baik sekali buat kita sekalian, semuanya dihargai. Ya, perempuan-perempuan hasil korbannya ini sangat penting dibuat apa? Untuk pembaharuan. Kalau orang masuk pelayanan tidak mengalami pembaharuan bisa mati. Paling tidak mati secara rohani. Ya. Puji Tuhan. Jadi sebelum melayani mereka basuh tangan dan kaki. Ya, puji Tuhan, kita mau dengar mengenai perempuan-perempuan yang melayani. Sebab tanpa pembaharuan, ingat baik-baik, tanpa pembaharuan penyucian ibadah kita sia-sia, mati. Bisa mati rohani. Makanya banyak orang Kristen mati secara rohani. Walaupun di gereja, harusnya di gereja kita hidup secara rohani, tapi ini mati. Mati secara rohani. Kita hidup di zaman akhir. Ya. Zaman akhir ini lebih banyak orang suka menolak firman Tuhan daripada menerima firman yang adalah kebenaran. Mereka tidak suka firman. Ini tanda-tanda akhir zaman. Orang tidak menyukai firman Tuhan. Bosan mendengar khotbah yang panjang. Bosan dengan membaca Alkitab. Itu sebabnya banyak orang Kristen tidak pernah menjamah Alkitabnya. Ke gereja tidak perlu bawa Alkitab. Ya. Sebab mereka tidak menyukai khotbah yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. Kalau kita cuma suka khotbah 3 ayat, dijelaskan kurang lebih 20 menit, setengah jam selesai, maka orang ini terancam dengan iblis untuk jatuh dan mati secara rohani. Ya. Mari kita memanfaatkan kesempatan, dengar firman, hidup saya disucikan, dibaharui. Jangan memanfaatkan firman Tuhan untuk melindungi kesalahan kita. Ya. Pakai ayat kebenaran untuk melindungi saya dari kesalahan. Padahal seharusnya ayat itu menegur kesalahan untuk diperbaiki. Kalau saudara tanya kapan kita harus kembali kepada kebenaran, hari ini. Ketika kita dengar suara Tuhan, jangan keraskan hati, kembali kepada kebenaran. Ya. Kebenaran apa? Kebenaran Tuhan. Kebenaran firman, bukan kebenaran saya. Di dalam diri manusia ini tidak ada kebenaran. Apalagi di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, itu memang dasarnya iblis. Dan manusia seringkali mau suka dengar dusta, bukan kebenaran. Ya, bukan kebenaran. Sehingga manusia suka melakukan maunya dia. Apa saja yang aku mau, aku bikin. Aku mau melayani cara begini, aku mau begini, aku mau suka begitu. Apakah berkenan kepada Tuhan? Tidak. Lama-lama mati rohani. Jadi dia tidak merasa lagi apa-apa. Bahaya sekali mati rohani. Dia tidak merasa apa-apa lagi. Dia tidak merasa salah lagi. Dia tidak perlu merasa memperbaiki. Dia tidak perlu. Ini yang bahayanya. Tidak mau ditegur lagi. Tidak boleh tegur. Ulangan 12. Ayat 8. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang. Ya. Yakni masing-masing berbuat
segala sesuatu yang dipandangnya benar. Nah, jangan semau-maunya kita. Apa yang kita buat ini kita pandang benar, itulah yang kita lakukan. Itu kebenaran manusia. Kebenaran diri sendiri. Kita harus belajar kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan ini yang menuntun kita. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan firman itulah yang menuntun saya, langkah saya. Menjadi terang bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu firman. Sehingga kita tahu kita mesti melangkah kemana. Kita mesti melakukan apa yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Baca ayat 4 sampai ayat 7. Ya. Ulangan 12 tadi. Perhatikan baik-baik. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Ya. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu Ya. sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, Ya. tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Tuhan yang menuntun kita. Ya, menetapkan kita harus ada di mana. Itu. Tidak boleh pakai semaunya kita. Bagi Tuhan itu semua adalah rancangan yang terbaik untuk manusia. Nah, kalau kita melawan, kita tidak diberkati. Mau kemana pun sampai di ujung bumi tidak diberkati. Kalau kita melawan kehendak Tuhan. Ya. Lanjut dibaca. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, Ya. persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Ya. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Ya, jadi ini Tuhan tetapkan di mana tempat ibadah bagi kita. Untuk menegakkan namanya. Di sana kita harus bawa korban bakaran, korban persembahan. Ya, persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Tidak sama itu. Jadi korban persepuluhan, apa yang menjadi milik Tuhan itu 1/10 dari berkat Tuhan. 1/10. Tidak bisa salah ini. Kurang atau lebih. Kurang tidak boleh. Saudara melebihkan karena takut salah, itu masih bisa. Ya. Dan korban persembahan khusus. Ada orang pikir korban persembahan khusus itu korban persepuluhan juga sama. Tidak sama. Korban persembahan persepuluhan dan korban persembahan khususmu. Ke sana kamu bawa. Ya, korban nasarmu, korban sukarelamu, anak sulung kambing dombamu. Jangan melakukan semaunya. Saya tidak senang di sini. Saya mau lari ke sana. Di sana saya boleh aman-aman. Nah, banyak orang tak mengerti bahwa hidup kita ini harus dicocokkan firman kebenaran itu. Nah, ini banyak orang tidak nyukai sekarang firman. Atau firman itu jadi dia punya perisai membenarkan salahnya. Ya. Hakim 17 ayat yang ke-6 khususnya 6b. Hakim 17. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, setiap orang berbuat apa yang benar menurut maunya dia. Kalau aku suka. Tuhan bilang jangan. Nah, ini zaman akhir banyak orang Kristen tidak mau diatur oleh firman. Kalau tidak mau nyanyi itu lagu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan jalan menuju rumah Bapa. Tiap langkah diatur. Apa yang mengatur kita? Firman. Firman Tuhan. Firman kebenaran. Kembali ke firman. Kembali ke Alkitab. Alkitab berisi 66 kitab. Semuanya itu tidak ada yang batal. Tidak ada satu kata pun yang batal.
Baik yang sudah lalu, yang sekarang maupun yang akan datang, itu pasti terjadi. Yang dinubuatkan Tuhan. Mari kita perhatikan dengan baik. Supaya kita diselamatkan. Kembali saya tadi, betapa bergunanya perempuan-perempuan yang membuatkan itu. Ya, bejana pembasuhan. Ya, yaitu tempat alat di mana imam-imam kalau mau masuk melayani di kemah pertemuan, dia basuh tangan dulu dan dia basuh kaki. Sebab kalau tidak basuh tangan, tidak basuh kaki, mati. Dia masuk itu mati. Paling tidak banyak orang Kristen tidak sadar, banyak pelayan Tuhan tidak sadar, mati rohani tapi tidak tahu. Kapan saudara selalu membenarkan diri, selalu membantah firman Tuhan, oh itu cuma pendeta punya mau, nah itulah orang sedang menuju mati rohani. Nanti sampai dia suatu waktu tidak peka lagi dengar ini suara Tuhan. Yang dia dengar terus suara setan, suara dirinya, suara iblis, suara dirinya, membenarkan dirinya. Bahaya saudara. Ya. Tuhan bicara tentang surga. Apa kita lihat? Belum toh. Ada dua yang kita tidak lihat, surga dan neraka. Tapi kita percaya Alkitab. Alkitab bicara tentang itu. Surga dan neraka. Tentang akhir zaman di mana antikris akan datang. Lebih dahulu mendahului kedatangan Tuhan Yesus. Di Alkitab dituliskan perkawinan anak domba. Berbahagia. Semua ada. Tidak ada satupun kata Alkitab yang tidak akan digenapkan walaupun itu nanti. Ya. Karena itu mari kita perhatikan. Apa itu tangan? Itu perbuatan kita. Perbaiki. Kaki basuh. Ya, dibasuh kaki kita. Dibasuh tangan kita. Langkah kita. Perjalanan hidup saya yang salah. Perbaiki. Bersihkan. Tangan yang saya buat salah. Bersihkan. Kalau mau masuk surga. Kalau mau melayani dengan benar, berkenan kepada Tuhan. Karena banyak pelayanan juga tidak berkenan untuk apa. Nampaknya menyanyi, nampaknya memimpin pujian, nampaknya memusik, tapi tidak taat. Tidak mau diatur langkahnya oleh Tuhan. Karena itu orang Kristen harus melayani dalam pembaharuan. Karena bejana pembasuhan itu bicara tentang pembaharuan. Lahir baru. Kalau orang tidak lahir baru mau langsung masuk melayani, mati rohani nanti. Dia harus lahir baru dulu. Baru dia melayani. Nikodemus sampai tua tidak mengerti tentang kelahiran baru. Walaupun dia pemimpin agama, tokoh agama. Lalu Tuhan bicara sama Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan baru, tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat surga, tidak bisa masuk ke surga. Setiap kita, baik itu yang melayani secara nampak, pemimpin pujian, musik dan sebagainya. Maupun kita yang datang beribadah itu juga melayani. Beribadah itu melayani. Sementara kita nyanyi memuji Tuhan. Ya, kita melayani. Sementara kita dengar firman, kita minta Tuhan tuntun apa yang salah, kasih lihat Tuhan. Apa yang kurang, aku mau memperbaiki. Jangan tersinggung, jangan marah. Jadi dikatakan situ ketetapan Tuhan selama-lamanya. Coba diulangi baca. Keluaran pasal 30. Ayat yang ke-20 dan 21. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan,
haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, Ya, supaya mereka jangan mati. ya, Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian Ya. bagi Tuhan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka, ya. supaya mereka jangan mati. Nah, supaya mereka tidak mati. Terus Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya, ketetapan. bagi dia dan bagi keturunannya turun-temurun. Bagi dia dan bagi keturunan. Nah, sedangkan bencana pembasuhan itu buat kita sekarang adalah baptisan air. Bukan membersihkan kenajisan jasmani, tetapi untuk memohonkan hati nurani yang baik. Sebab kalau kita hidup dalam dosa, hati nurani itu rusak. Hati nurani manusia rusak. Kalau saudara berbuat dosa, maka dosa itu membuat hati nuranimu tidak sejahtera. Hati nurani itu selalu berkata, kamu salah, kamu berbuat, kamu berbunuh, kamu membunuh. Itu hati nurani tersiksa. Lama-lama banyak orang gantung diri karena tidak bisa tahan itu. Ya. Makanya kita perlu dibaptis, membersihkan hidup yang lama. Artinya seperti ini. Kalau saudara dibaptis seperti Yesus dibaptis. Baptis itu artinya kita dikuburkan hidup lama. Bangkit dengan pembaharuan. Mezbah bakaran bicara pertobatan. Jadi orang Kristen itu harus bertobat. Bertobat dari langkah-langkah yang salah. Dibasuh oleh darah Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma. Kemudian dia melangkah untuk dibaptis. Artinya kuburkan hidup lama. Orang dikubur itu tidak kepalanya saja dikubur. Orang dikubur itu seluruh badannya tidak ada kelihatan lagi. Itu baptisan artinya. Baptisan dalam kematian. Kubur hidup lama. Ya, baru bangkit dengan hidup yang baru. Jadi kalau cuma kepalanya yang dikenain air, maka itu tanam kepala. Kakinya di atas. Nampak. Kubur, orang mati itu dikubur, tidak kelihatan. Ya, seantero tubuhnya. Roma 6, ayat 3 sampai ayat 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, Ya, telah dibaptis dalam kematiannya? dalam kematian. Terus Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia ya, terus oleh baptisan dalam kematian, ya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. jadi artinya apa? Dikubur. Tolong baca baik-baik lagi sekali. Ayo, perhatikan baik-baik. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus Ya, telah dibaptis dalam kematiannya? dibaptis dalam kematian. Perhatikan baik-baik. Terus Dengan demikian dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dikubur dengan dia bersama Kristus oleh baptisan dalam kematian, oleh baptisan dalam kematian. supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Ya. oleh kemuliaan Bapa, Ya, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. hidup yang baru. Orang ini layak melayani Tuhan sekarang. Sebab hidup lamanya sudah dikubur. Dan dia hidup yang baru sekarang. Untuk apa? Beribadah, untuk melayani. Dikubur. Kolose mengatakan dikuburkan dalam baptisan. Ya, jadi baptisan air itu seperti kubur. Makanya yang berlaku untuk gereja kita ini adalah baptisan selam. Masuk. Tak kelihatan orangnya. Seperti kubur, hidup lama. Kemudian bangkit, hidup baru. Hidup benar sekarang.
hidup suci, hidup sempurna nanti. Itu kekristenan. Baca Kolose. Saya kasih baca ayat-ayatnya ya. Kitab Kolose pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, Ya, tetapi dengan sunat Kristus sunat Kristus yang terdiri dari apa? penanggalan akan tubuh yang Menanggalkan berdosa. tubuh berdosa. Ini sunat bukan lagi sunat jasmani, sunat hati. Berbalik kepada Tuhan, bertobat dari kesalahan. Terus Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dikuburkan dalam baptisan dengan Kristus. Tadi dijelaskan juga Roma 6. Terus dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. lalu kita keluar dari air itu dibangkitkan dengan satu hidup yang baru dan melayani. Ya, dan melayani Tuhan. Itu baptisan air, kematian dan kebangkitan. Yang kedua artinya pembaruan, bencana pembasuhan. Ada andilnya perempuan-perempuan loh. Ya, perempuan-perempuan senang, ada andil. Sebab kaca-kacanya mereka itu dipakai untuk ini. Jadi perempuan jangan dianggap tuh ada adat-adat suku bangsa yang tertentu, perempuan itu cuma seperti budak bagi suaminya. Pulang suaminya kerja, istrinya harus duduk bersila di bawah atau jongkok, buka sepatu, cuci kakinya, ambil baskom, cuci mukanya suaminya. Kalau waktu makan, laki-laki dulu makan semua. Perempuan di belakang. Ya, tidak seperti itu. Bayangkan ada sumbangan besar. Kaca-kaca cermin-cermin yang tadinya cuma bersolek, cuma dipakai itu, sekarang diserahkan kepada Tuhan. Jadi perempuan berfungsi dalam pembangunan tabernakel. Berfungsi dalam pembangunan gereja, tubuh Kristus. Tapi perempuannya bagaimana? Tentu perempuan yang juga mengalami itu pembaharuan. Saking rindunya supaya ada bejana pembasuhan itu, supaya ada pembaharuan, ada penyucian, ya ada mengurungkan hidup lama, maka perempuan itu mempersembahkan sesuatu yang berguna baginya, dipersembahkan untuk apa? Keperluan ini. Betapa bahagianya perempuan-perempuan waktu itu. Dan bejana pembasuhan itu juga bicara penyucian. Sesudah kita dibenarkan, tidak boleh tinggal benar saja, harus suci. Harus disucikan. Kalau orang tinggal benar saja, nanti lama-lama dia kembali ke hidup lama. Makanya Alkitab dalam tabernakel mengajar kita hidup benar, hidup kudus, lalu mencapai sempurna. Hidup benar itu di halaman di mana ada misbah korban bakaran ketika kita bertobat mengakui dosa. Nah, di situ itu sudah digenapkan oleh Kristus dengan korbannya di atas kayu salib, darahnya ditumpahkan, darah anak domba. Ya. Kita bertobat, kita dibaharui, kita dilayakkan. Tapi tidak cukup itu, harus menyatakan orang ini sudah mati bagi dosa, kubur di dalam baptisan. Kalau kepala yang dikubur, kakinya di atas goyang-goyang, ngeri deh. Ya, betul ya, harus dikubur. Nah, sudah bangkit, hidup yang baru, terus masuk, dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, melayani, beribadah, dengar firman, hati disucikan, ya, jadi saksi, jadi terang, kaki yang emas. Masuk penyembahan. Sampai sempurna. Makin lama makin benar, makin lama makin suci, makin lama akhirnya sempurna.
seperti Yesus. Tidak ada cacat. Karena panggilan gereja itu serupa segambar Allah. Itu panggilan gereja. Ya, panggilan orang Kristen apa? Menjadi serupa segambar Allah. Roma 8 ayat 28 dan 29. Semua ada ditulis di Alkitab. Cuma orang Kristen kurang membaca. Cuma orang Kristen kurang mendengar. Dan banyak orang tidak membacakan yang benar. Awalnya saya bilang itu tadi, 3 ayat cukup, baru dimotivasi. Mereka cuma diberikan layanan entertainment yang perlu memuji Tuhan dengan baik, perlu dengar firman dengan baik. Baca itu tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil Ya. sesuai dengan rencana Allah. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, terus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, tadi ayat 28, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa itu? Yesus. Cocok jadi mempelai wanita. Mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Cocok. Nah, sekarang kita belum cocok. Dicocok. Melalui pembaharuan hidup. Penyucian. Ya, sekarang bukan lagi, kalau saya sudah dibaptis air, masa terus-terus diulang-ulang? Ya tidak. Sekarang supaya kita nanti cocok dengan Yesus, maka kita perlu dimandikan air. Air itu apa? Firman. Efesus 5 ayat 26 sampai 27. Nah, dimandikan. Air firman memandikan saya sampai aku nanti tidak cacat, tidak ada celah seperti Yesus yang sempurna. Itu serupa, segambar. Silakan dibaca. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Memandikannya dengan air oleh firman. Itu bukan air dan firman. Oleh firman, itu air seperti firman yang memandikan. Sampai saya nanti satu waktu cemerlang. Lanjut dibaca. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya. Ya. Dengan cemerlang, Cemerlang, tidak ada cacat atau kerut atau yang serupa itu. Ya. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Ya, supaya jemaat kudus dan tidak punya celah. Jadi dikatakan baptisan itu membersihkan hati nurani. Coba saya baca ya. Di surat Petrus. 1 Petrus 3 ayat 21. Perhatikan baik-baik itu baptisan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Ya, bukan hanya yang di luar ini. Enggak. Terus. Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Supaya hati nurani kita baik di hadapan Tuhan. Mohon. Waktu turun, Tuhan saya kuburkan hidup lama saya, dosa saya perbaiki Tuhan. Menguburkan dan aku nanti keluar hidup yang baru. Itu baptisan. Bukan jadi anggota gereja A, gereja B, gereja C. Tidak. Ya. Untuk apa? Jadi warga sorga. Jadi kita harus percaya Tuhan. Aku percaya Yesus. Langkah selanjutnya, karena kita manusia berdosa, pasti melakukan dosa sejak kecil sudah berdosa. Makanya sejak kecil anak itu harus diajar takut akan Tuhan.
Oh, anak saya masih kecil, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun belum tahu berbuat dosa. Tidaklah saudara. Umur 7 tahun, 8 tahun tahu berbuat dosa. Makanya sejak kecil orang tua yang baik ngajari anaknya takut Tuhan ya. Takut Tuhan ya. Gitu. Dari kecil. Saya kalau bicara anak cucu, saya selalu bilang takut Tuhan. Yang sudah dewasa, sudah tua, sudah punya anak, saya bilang dalam pekerjaanmu takut Tuhan. Kamu diberkati. Orang takut Tuhan tak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Kepada anak kecil, cucu-cucu saya bilang, kamu takut Tuhan. Kalau kamu takut Tuhan, kamu akan jadi orang baik, orang benar. Itu kuncinya, takut Tuhan. Karena dari kecil, anak-anak itu bisa berbuat dosa, tahu dosa. Walaupun tidak seperti orang dewasa, ya kalau berbuat dosa, tapi mereka punya dosa. Makanya didiklah anak-anak itu dari kecil. Amsal 22 ayat yang ke-6 dibaca, saudara. Dari kecil. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Ya, Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. orang muda didik. Terjemahan Inggris child, anak. Terjemahan Mandarin lebih kecil, balita. Jadi dari balita dididik. Ya, didik, jangan tidak didik. Orang tua yang baik ingin lihat anaknya kelak diberkati Tuhan, didik. Dari balita diajar ke gereja, diajar sekolah minggu, dengar firman. Kalau tidak nanti orang tua susah karena anaknya. Susah, anaknya itu buat macam gara-gara saja. Sampai ada anak mau skop orang tuanya, coba bayangkan. Dari kecil tidak dididik. Zaman Nuh, kecenderungan hati manusia dari kecil. Dari kecil. Ya. Itu tugas, lebih banyak tugas seorang ibu, perempuan-perempuan. Engkau mengandung 9 bulan lebih, bahkan ada yang sampai 1 tahun seperti saya. Susah payah melahirkan, kesakitan. Lalu kemudian anak itu jadi anak apa? Nggak berguna. Salahnya ibu tidak mendidik dari kecil. Ayah tidak didik. Takut Tuhan ya, takut Tuhan ya, cinta Tuhan ya. Mestinya begitu. Sebab manusia dari kecil kecenderungan hatinya berbuat jahat. Kata kitab Kejadian pada zaman Nuh. Makanya Amsal mengatakan didik. Ya, dari sejak balita, kata terjemahan Mandarin, bahasa Tionghoa. Dari kecil. Sehingga jadi seperti siapa? Jadi seperti seorang siapa? Siapa tuh yang takut Tuhan sejak kecil? Siapa? Obadya. Ya. Baca itu dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Ya. Dari kecil dia takut akan Tuhan. 1 Raja-Raja pasal 18. Ini kisah Obadya. Di ayat yang ke-12. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Ya. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, Ya. tentulah ia akan membunuh aku. Ya. Padahal hambamu ini sejak kecil takut akan Sejak Tuhan. kecil takut Tuhan. Sekolah minggu ya. Tidak boleh tidak sekolah minggu ya. Tidak boleh tidak baca Alkitab ya. Saya kan masih punya cucu berapa anak yang kecil-kecil. Yang 11 tahun. Bapaknya mamanya susah payah. Bawa ke sekolah
Minggu. Ada yang gerejanya tidak bisa sekolah Minggu, tapi hari Sabtu. Jadi kita selalu bilang sekolah hari Sabtu. Tapi papanya, mamanya bawa ke gereja dengan susah payah, jarak jauh pun dia bawa. Karena dia merasakan pentingnya itu dengan firman. Dididik. Ya, dididik. Nah, di peranan perempuan. Ibu lebih dekat dengan anak. Yuk. Perempuan-perempuan yang melayani. Ya. Dalam Lukas 8. Ayat 1 sampai ayat 3. Injil Lukas 8 ayat 1 sampai ayat 3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ya. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota Ya. dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia Ya. dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi di sini dilihat perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ada di antaranya yang sudah disembuhkan dari roh-roh jahat. Sudah bertobat. Sudah dilahirkan baru. Ada pelacur. Ada wanita-wanita yang tidak pantas melayani Yesus. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan dulu. Memberikan pembenaran dulu. Sehingga mereka sesudah mengalami kasihnya Tuhan itu, mereka melayani dengan apa? Kekayaan mereka. Kata Alkitab. Baca lagi baik-baik. Mereka melayani dengan kekayaannya. Lanjut dibaca. Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Ya, Susana dan banyak perempuan lain. ya, Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu ya. dengan kekayaan mereka. Nah, kekayaan perempuan ini melayani rombongan Yesus. Di dalam kitab Keluaran tadi kita baca bagaimana perempuan-perempuan itu memberikan cermin-cerminnya. Itu berharga bagi seorang perempuan. Selalu ada cermin, baru bisa melihat pandang mukanya, bisa merias diri dengan baik. Tapi kalau itu dipersembahkan untuk membuat bejana pembasuhan dan kakinya, maka perempuan itu tidak punya cermin lagi. Sesuatu yang berguna dipersembahkan. Kadang-kadang ada ibu bilang begini, aku rela mati untuk anakku. Asal anakku itu diberkati, asal anakku hidup. Itu wanita Kanaan. Perempuan Kanani, anaknya sakit dirasuk setan. Dia datang kepada Yesus dan murid-muridnya, dan Yesus tidak menjawab, tidak menghiraukan. Alkitab mengatakan perempuan ini terus mohon murid-muridnya, Tuhan usir. Dia terus mohon, dia korban perasaan, korban segala-galanya, hanya untuk melihat anaknya itu disembuhkan oleh Tuhan. Tidak dijawab oleh Yesus, permohon, teriak-teriak terus tidak dijawab, diusir. Kacau saja ini. Apa kata perempuan itu kepada Tuhan? Tolonglah anakku. Apa jawab Yesus? Tidak layak roti bagi anak itu Israel, anak diberikan kepada kafir, perempuan Kanaan ini. Dia jawab apa? Tidak apa-apa. Remah-remahnya juga untuk anjing. Anjing. Saya anjing. Korban seorang perempuan demi anaknya. Ini pelayanan perempuan-perempuan. Korban. Tapi banyak ibu-ibu tidak mau korban. Marah-marah sama anaknya. Padahal korban itu.
Korban seorang perempuan, korban seorang ibu itu sangat dihargai Tuhan. Kan cermin itu kan korban, dia tidak punya lagi. Kadang-kadang harga dirinya seorang perempuan untuk anaknya. Jadi banyak perempuan tidak pusing. Nanti dia menuai anaknya. Oh, satu tidak dengar, ini satu tidak dengar, satu melantang, satu kasihan. Sampai sekarang sudah tua, kami ini ya di usia yang 70 lebih, 75, semua 76. Anak saya sudah 50-an, ada 49. Saya dengar seringkali mereka komunikasi dengan mamanya. Karena dari kecil dekat dengan mama. Kebetulan mamanya bukan wanita karir, ibu rumah tangga. Jadi selalu dekat dengan anak. Anak-anak, ingat kita. Berbakti pada orang tua. Dari anak tertua sampai anak bungsu. Dari cucu yang paling tua sampai cucu yang paling kecil. Hidup sangat dekat dengan kami. Memperhatikan. Kan enak begitu toh. Kenapa? Dididik. Sejak dari apa? Sejak dari balita dididik. Dibawa ke gereja, dikasih dengar firman. Guru sekolah minggu juga harus berbobot. Apalagi kaum muda. Ngajar kaum muda, kamu juga harus jadi contoh. Dalam hal ibadah, dalam hal pelayanan. Baru bicara dengan orang muda lain. Jadi pengkhotbah itu berat loh. Nah itu. Yang dari kecil dididik. Itu tugas ibu loh, perempuan, pelayanan perempuan. Harus ada yang dikorbankan untuk anak. Matius 15, baca itu. Bagaimana ibu ini berkorban ya sampai anaknya itu ditolong oleh Tuhan. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dengar baik-baik. Perempuan Kanaan yang percaya. Ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ya. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ya. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan Ya. menyembah Dia sambil berkata, Ya. "Tuhan, tolonglah aku." Tuhan tolong aku. Ini perempuan melayani siapa saudara? Melayani anaknya yang kerasukan. Itu satu korban. Seperti wanita itu mengorbankan cermin-cerminnya. Jangan ibu-ibu cuma bersolek. Urus-urusannya sendiri yang begitu sibuk dari hari ke hari. Tapi anaknya keleleran. Baca terus. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ya. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Benar Tuhan, saya ini anjing. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari Tapi meja anjing ini tuannya. mau makan saja remah-remah roti itu. Ini korban. Ini pelayanan perempuan Kanaan ini untuk anaknya. Terus. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Ya. "Hai ibu, besar imanmu. Hai ibu, besar imanmu.
maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Itu korban seorang ibu, pelayanan seorang perempuan yang pernah menyusui anaknya, yang pernah mengandung anaknya. Dia rela korbankan harga dirinya. Saya anjing. Ini tempat yang paling rendah hanya untuk apa? Menolong anak-anaknya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, hai anak-anak, hormatilah ayah ibumu. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Panjang umur dan bahagia hidupmu di bumi. Orang yang mau menikah, dengar. Kalau kau seorang calon istri, dengar ini. Kalau Tuhan percayakan kau seorang anak, 2 anak, itu anak dan itu anakmu itu menjadi tempat pelayananmu. Bagaimana kau didik anakmu berhasil jadi manusia yang hidupnya takut akan Tuhan dan bahagia. Bukannya mau kawin tidak ngerti apa itu mau menikah. Pernikahan itu pernikahan kudus untuk mempersiapkan generasi yang berikut, yaitu generasi yang melayani Tuhan dan takut akan Tuhan. Itu ibu punya tugas. Nah, perempuan karena ini anjing, aku tidak apa-apa Tuhan untuk anak. Hanya ibu-ibu tidak mau korban untuk anaknya, tidak mau korban. Ya, bagaimana seorang ibu memberikan hidupnya, anaknya ditolong oleh Tuhan. Pergilah ibu, imanmu menyelamatkan. Luar biasa toh. Ya, ini perempuan yang berkorban. Untuk apa? Untuk pembaharuan. Kan bejana pembasuhan itu dengan kakinya tempat untuk pembaharuan hidup. Orang mau masuk melayani, basuh tangan dan basuh kaki. Baru bisa beribadah, baru bisa melayani. Nah, seorang ibu, dia harus korban itu. Yang tadinya yang dia sukai itu cintai, bersolek, bercermin. Dia pakai itu. Asal ada pembaharuan. Nah, perempuan-perempuan di rumah seperti itu. Rumah tangganya, anaknya. Ya. Yang saya saksikan itu tadi betul. Jadi 5 anak, cucu 10. Dari cucu yang paling tua. Waktu istri saya mau dipasang pacemaker itu di rumah sakit Siloam. Malam-malam cucu saya 2 telepon. Yang dari Jerman dan dari Sydney. Dari Sydney bilang, Brian bilang, opa. Oh, dia bilang omanya, saya doa ya, ini malam saya berdoa untuk oma. Bayangkan, ini malam saya berdoa untuk oma. Yang dari Jerman itu terangkan lagi, tidak usah takut, begini. Dihibur sama omanya. Itu kan dari kecil. Didiklah anakmu dari kecil supaya dia takut Tuhan seperti Obaja. Maka nanti kelak dia berhasil juga secara jasmani. Kalau dia kerja diberkati Tuhan. Banyak orang tidak tahu bagaimana caranya diberkati. Dia cuma mau patin tulang. Padahal Alkitab bilang apa? Susah payah tidak menambah kekayaan. Coba lepaskan. Hari ini hari ibadah, hari ini hari melayani. Aku berhenti dulu ini, aku mau melayani dulu. Cari dahulu kerajaan Allah, segala kebenarannya. Kamu semua akan mendapatkan bonusnya saja. Tapi banyak orang tidak mengerti. Dia berkuat-kuat melayani. Ya. Banyak perempuan juga suka cuma bertengkar. Amsal 27. Ayat 15. Suka bertengkar sama suaminya, suka bertengkar sama anaknya, bertengkar sama siapa saja bertengkar. Nah, Amsal 27 ayat 15.
Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya Iya. menitik pada waktu hujan. Istri yang suka bertengkar itu seperti atap bocor terus, tidak pernah berhenti, bocor terus, ada ditampal. Yang ditampal itu apa? Mulutnya. Bocor itu di mulut, ditempel terus, bertengkar terus. Merasa dirinya betul, suaminya cuma tahan-tahan. Kalau tidak tahan-tahan sudah, bercerai ini. Calon istri ya, bahagia sekali orang yang belum menikah dengar ini. Seorang ibu, seorang istri harus korban. Ya. Amsal 14 ayat 1. Ini perempuan, pelayanan perempuan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, Ya. tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadilah perempuan yang bijak, istri yang bijak, membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga. Jangan merobohkan rumah tanggamu. Jadi kalau sudah mulai kelihatan nampak mau bertengkar, mundur dulu. Ya, seperti bendungan jangan dibuka. Ya, kalau pertengkaran mulai dibuka-buka, mundur. Jangan buka itu bendungan. Nanti kalau sudah dibuka, air mengalir. Pertengkaran besar sampai bercerai. Tidak boleh bercerai. Yang dibenci Tuhan apa? Perceraian antara suami istri. Tidak boleh. Peranan perempuan itu penting. Sangat penting. Ya. Gitu ya. Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Istri yang baik itu terjemahan yang baiknya. Istri yang baik mahkota bagi suami. Artinya apa? Kemuliaan. Kemana dia? Oh, suaminya bangga istriku. Gitu loh. Istriku ini mahkotaku. Terus Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. yang perempuan itu memalukan suaminya. Ya, jadilah perempuan yang melayani. Harus ada yang dikorbankan. Ya, perempuan-perempuan di zaman membangun tabernakel itu cermin-cermin kaca-kaca itu untuk bersolek dikorbankan. Ya. Amsal 21 ayat 19. Kembali kepada firman. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Lebih baik di padang gurun kata suaminya. Gak usah serumah. Ya, jangan bertengkar. Kelihatannya ini nampaknya hari ini kita sepertinya perempuan ini terus di perempuan. Itu justru pembelaan Tuhan. Supaya perempuan itu berubah sebagai istri, sebagai mama anaknya. Kalau beberapa orang saya masih lihat di sini hamil, ya, dia mengandung anaknya saya lihat. Mau melahirkan anak, saya doakan. Kadang ada yang di sampingnya tempat tidur persalinan, saya masuk situ doakan. Ya. Anaknya tumbuh besar. Tidak semua sama. Bahwa ada anaknya yang rohani, ada anaknya yang sudah tidak rohani. Nah, itu tergantung bagaimana seorang ibu berkorban. Asal mendapatkan remah. Tahu remah? Remah roti itu firman Tuhan. Satu kata, dua kata untuk kesembuhan anak perempuannya ini. Anak perempuannya yang dirasuk setan, dirasuk roh jahat. Asal sembuh biar remah roti itu saya dapat. Jadi perempuan itu harus mendambakan firman Tuhan biar sedikit itu nanti saya gunakan untuk anak saya. Yang tidak benar itu. Dan itu yang tidak disukai biasa seorang ibu, seorang perempuan. Nanti di rumah saudara baca, tapi saya baca beberapa bagian.
Ya, Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Ya. Silakan dibaca beberapa ayat. Dari ayat 10 mulai. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ya. Ia lebih berharga daripada permata. Ya. Hati suaminya percaya kepadanya. Istri yang cakep, istri yang baik. Terus. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat Ya. sepanjang umurnya. Tidak berbuat jahat sama suaminya, calon istri yang belum menikah berbahagia. So bisa dengar ini dulu. Ini modalmu. Rumah tanggamu jadi baik. Terus. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Rajin. Ya. Anaknya pulang lapar mah. Oh, ambil sendiri. Pergi ambil sendiri. Makan. Kalau tidak ada. Ayo masak sendiri. Masak sendiri. Ini ibu yang kurang baik. Ya. Terus. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ayat 15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Ini. Bangun masih malam, artinya subuh-subuh masih gelap. Ibu yang baik sudah bangun. Anaknya mau pergi sekolah, diatur, kasih makan. Kalau ada istri masih tidur, anaknya mau sekolah, nggak tahu. Mam, saya pergi dulu mam, sekolah. Nggak ada suara itu. Mamanya menggerok hanya tidur. Karena malam tidur, tengah malam baru dia tidur. Apa yang ditonton? Video. Anaknya bangun pagi ke sekolah, dia tidak tahu, tidak pernah tahu. Ya. Terus? Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Terus? Ia membeli sebuah ladang yang diingininya. Ya. Dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ya. Ia tertawa tentang hari depan. Ya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ya. Pakaiannya itu merupakan kekuatan. Pakaian untuk kehidupannya adalah kekuatan bagi dia, bagi rumah tangganya, bagi suaminya. Bukan perintah suaminya, tolak pinggang. Kamu itu harus begini ya, begini ya, begini ya. Waduh. Suaminya bilang, cerai ini, aku mau cerai ini. Padahal tidak bisa cerai, jadi ditahan-tahan saja. Tidak cerai. Kan kasihan suaminya. Terus? Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Ya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Saya heran-heran apa itu makanan kemalasan. Nah ini makanan kemalasan. Dia bikin ini hari sup kacang merah. Hari ini buat sup kacang merah. Dia masukkan di kulkas. Dia bikin masak besar, pancinya besar. Banyak-banyak untuk seminggu. Sudah selesai makan? Oh, sudah masuk di kulkas. Besok dipanasi lagi. Hari ketiga sup kacang merah. Besok lagi masak. Bakmi Sulawesi. Hari ini bakmi Sulawesi, besok bakmi Samudra. Ya, terus bakmi lama-lama kami. Bosan aku makan. Aduh, suaminya sudah. Nah, ini makanan kemalasan tidak ada pada istri yang baik. Hari ini apa? Sayur santan. Besok sup kacang merah. Lusa apa? Daging cincang. Gitu kan? Bervariasi. Suaminya senyum. Memang kamu istri yang baik dari antara semua perempuan. Ya. Ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Ya. Pula suaminya memuji dia. Ya. Terus? Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Nah, dia bilang banyak perempuan baik, tapi you satu-satunya, my wife. Kau satu-satunya yang berbuat, yang
lebih dari semua yang saya lihat. Nah itu kan, jika ada suami-suami menyimpang, menyeleweng, kenapa? Istri-istri itu, ibu-ibu itu, perempuan-perempuan itu harus introspeksi diri. Kalau kamu baik, kamu menyeleweng suamimu, kan. Adalah kau yang terbaik di antara semua. Gimana? Terus, ayat 28 sekali lagi. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Ya. Pula suaminya memuji dia. Ya. Terus? Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Suaminya bilang kau istri yang terbaik. Terus? Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, kemolekan, kecantikan perlu apa? Perlu apa? Seorang perempuan yang mau bersolek, mau make up dirinya, perlu apa? Cermin. Perlu cermin. Betul ya? Tapi cermin itu sekarang dipersembahkan untuk pembaharuan. Aku korbankan untuk diri saya, menghias diri saya, merias diri saya, untuk suamiku dan untuk anakku. Supaya kami semua berada di dalam pembaharuan. Tidak mudah seorang istri mau menjadi seperti perempuan Kanaan. Coba kalau bukan dia punya kepala naik kuat, suaminya memang kamu suami yang tidak betul ya. Ini seorang istri tidak betul, tidak mengorbankan dia punya kaca itu untuk bersolek. Tidakkah engkau ingin menyelamatkan suamimu? Tidakkah kau ingin menyelamatkan anakmu? Ya, yang belum menikah, ini berbahagia sekali dengar baik-baik itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, jadi menikah itu tidak semudah seperti yang kita pikir. Saya pernah khotbah dulu tuh. Menikah itu tidak mudah. Masuk surga tidak mudah. Jangan pikir mudah, tidak. Setiap anak yang dipercayakan tanggung jawab kita. Ya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menyembah. Introspeksi diri. Yang melayani, apa kalian sudah mengalami pembaharuan, penyucian hidup? Kalau tidak, mati rohani. Ya. Hanya hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ini waktu memperbaiki. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudahkah kau jadi berkat buat anak-anakmu?
Sudahkah engkau jadi berkat untuk pembangunan tubuh gereja? Apa yang ada padamu, serahkan pada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Tuhan tanya, ibu-ibu, perempuan-perempuan, apa kau sudah jadi berkat? Paling tidak bagi anak-anakmu, bagi suamimu. Saya beri kesempatan saudara, renungkan. Lihat keadaanmu, jangan lihat keadaan orang. Lihat keluarga. Lihat anakmu di mana. Adakah anakmu di dalam Tuhan? Adakah anakmu takut Tuhan? Kalau nanti Tuhan panggil kita, kita bisa mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Saya sebagai ibu perempuan sudah mempersembahkan korban saya untuk pembaharuan anakku dan suamiku, supaya mereka bisa beribadah dan melayani. Apakah perempuan-perempuan sudah melayani kepada Tuhan dengan baik? Berguna bagi gereja, bagi tubuh Yesus. Kita tidak boleh melayani semaunya saya. Saya mau begini, saya mau begitu. Tuhan bilang ada firman kebenaran yang menuntun kita. Bila saudara, ibu-ibu satu waktu dipanggil Tuhan, engkau akan datang kepada Tuhan Yesus. Aku sudah bertindak seperti perempuan Kanaan. Turun ke bawah. Tidak ada lagi tempat mau turun. Dia merayap. Dia merayap. Perempuan Kanaan itu merayap. Itu merendah sampai tidak ada lagi tempat bisa turun. Kamu anjing. Iya, aku anjing. Asal anakku hidup. Asal anakku sehat. Ini perempuan yang melayani. Dia lemah tapi dia kuat. Seorang perempuan lemah, tapi di sisinya ada kekuatan bagi manusia. Perempuan yang melayani dengan korban. Tuhan ada di sini. Tuhan sedang mau memperbaiki hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tiap langkahku Tuhan, Tuhan pimpin saya. Jangan saya berjalan semaunya. Nyanyi itu lagunya. Tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Bukan kita semaunya, kebenaran diri sendiri. Biar Tuhan yang menuntun, siapa yang mau dituntun Tuhan. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Kebenaran Tuhan, seluruh Alkitab itu merupakan kebenaran Tuhan. Siapa mau dituntun Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tangan.
diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya, haleluya, memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap teguh. Katakan, tiap langkahku Tuhan yang atur langkahku, Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya. Amin. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Katakan, tiap langkahku. Apa yang saudara persembahkan? Apa yang paling berat dipersembahkan? Korban perasaan. Bagaimana perasaan seorang ibu kalau anak itu tidak hormat? Tengah gelombang dunia menakut. Ini zaman akhir. Dunia bergelora. Tetap teguh tiap langkahku. Kau Tuhan yang pimpin kau dihantarnya hingga sekali aku tiba di rumah Bapa. Semua orang, semua orang yang dipimpin kebenaran Tuhan akan sampai ke rumah Bapa. Haleluya. Doakan anakmu, ibu-ibu. Itu pelayanan yang sangat berkenan. Biar anak saya mengalami pembaharuan. Barangkali ada anak di sini merasa saya kurang ajar sama orang tua saya. Saya tidak patuh, saya melawan. Silakan datang pada mamamu. Jangan kau melayani tapi tidak benar. Ya. Atau ada ibu-ibu. Ibu-ibu kadang-kadang tidak mau merendah. Dia pikir dia yang betul. Dia pikir dia harus dihormati. Tapi perempuan Kanaan itu turun ke bawah hanya untuk anaknya. Mana ibu yang biasa salah pada anaknya? Peluk saja anakmu. Peluk, ya. Peluk anakmu. Doakan anakmu. Ya, silakan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya.
supaya anak-anak itu jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perempuan-perempuan yang lemah tapi kuat. Perempuan-perempuan yang melayani Tuhan. Mempersembahkan cermin-cerminnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh. Tiap langkahku Tuhan pimpin menurut kehendak-Nya. Diantaranya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tadakan tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik. Berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Dia datang kembali pada kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, katakan amin.